sih ya, kita duduknya di sini. Soalnya kan lagi puasa. Oh, it's okay. Ya. Aku juga maaf tadi hampir terlambat. Aku benar-benar lupa baik pikiran. Mikirin apa lagi sih? Mendiang suamimu. Kalau dia berarti benar. Aku tahu, Rosa. Ini saat yang tepat untuk melancarkan rencana kita kembali. Baik, Bu. Semuanya semakin dekat, Rosa. Semakin dekat. Dendamku tidak pernah menjauh. Berjalan sesuai rencana dan semakin dekat. Bau parfum ini. Gawat. Jangan-jangan dia mengenali bau parfumku. Dengar, Rosa. Aku akan mulai babak berikutnya untuk hancurkan keluarga Aldebaran. Saya ingin rencana yang lebih matang untuk hancurkan keluarga hartawan. Tidak cukup hanya dengan meneror Aldebaran atau merenggut nyawa Andin, menantu kesayanganmu, Rosa. Juga tidak cukup hanya dengan memisahkan cucumu, pewaris tahta Aldebaran Al-Fahri. Benar, sekarang mereka telah kembali, tapi percayalah, satu-satu sumber kebahagiaanmu akan aku hancurkan, hingga tak tersisa sama sekali. Juno, ambil anak itu. Baik, Bu. Ya Allah, anak siapa ini? Sayang. Mas Indra! Apa sih? Mas, Anak siapa ini? aku juga nggak tahu, Mas. Tahu-tahu nyata dia dari situ pas aku keluar. Sayang, terima kasih. Setelah meeting tadi, saya benar-benar optimis kerja sama bisnis kita akan berjalan dengan lancar. Betul. Sinergi bisnis yang apik dan profesional. Saya yakin kita akan sukses bersama. Dan kami sangat suka dengan pembawaan Anda. Mbak Namira simple, elegan, tapi dalam. Kalau begitu kami pamit dulu. Sukses untuk PT Maharatu dan Aldebaran Sejahtera. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Iya. Ya, akhirnya Bu Felis. Nyatanya nggak semengerikan yang kamu pikirkan, kan? Iya, Bu Felis. Ya ampun, ternyata nggak sesulit itu. Malah tadinya saya pikir Bu Felis, setiap kali ketemu klien itu, rasanya kayak kita lagi mau ketemu sama macan. Kayak mau terekam gitu loh, Bu. Tapi nyatanya nggak kayak gitu kan. Dan ternyata yang dibutuhkan adalah komunikasi terbuka, yang sederhana, simple, dan tentunya tanpa basa-basi. Malah ternyata bikin klien itu jauh lebih nyaman dan lebih mudah untuk memahami materi kita paparkan. Bener Bu Felis, makasih ya Bu, udah dibantu. Iya, sama-sama. Kamu keren kok, Nagra. Oh, nah kan bunyi nih handphone saya Bu. Tuh, pasti dari si Pak Bos. Kan? Nah,
saya bilang juga apa? Nih ya Pak Bos, saya pengen banget langsung ceritain ke mukanya Pak Bos gimana tadi 2 kliennya Bapak jadi respect sama saya. Oh, ngeremehin saya mulu sih. Nih tas juga. Nah, Itu kamu teleponnya nggak mau diangkat? ntar dulu deh Bu Felis, saya masih pengen ngedumel. Soalnya saya ya lagi seneng. Ya udah, kamu sabar-sabar ya sama Pak Al. Oh ya, saya tinggal dulu, masih ada beberapa kerjaan yang harus diselesain. Ya, siap-siap. Mari. Gimana Pak Bos? Tuh kan saya bilang juga apa. Proposal tadi malam kan saya yang bikin. Cepet langsung tuh semuanya gol. Tinggal ketemu aja langsung kan. Yaudah deh sekarang saya angkat. Tuh kan. Giliran mau diangkat malah mati. Gimana sih? Tapi ini tunggu aja ya. Dalam hitungan detik pasti bakal ditelepon lagi. 1, 2, 3. Halo Pak, iya Pak, saya mau ngasih ke Bapak nih kalau... Iya Pak, iya. Hah? Gimana Pak? Ketemu sama Bu Rosa, Askara sama Reina. Saya harus ngurus semuanya Pak. Emangnya job desk-nya sampai ke ranah situ? Oh enggak Pak, iya aman, tenang aja ya. Iya. Ih, galak amat Pak, ancamannya jangan kayak gitu-gitu amat Pak. Lagi ibadah inget Pak, ntar batal loh. Iya, siap Pak. Ya aman-aman Pak. Ya, waalaikumsalam. Ini yang bener aja. Masa sekarang gue jadi harus babysitting? Udah harus babysitting 2 anaknya. Ngurusin orang tuanya pula. Emangnya gak cukup apa? Dibilangnya, nih biar kamu tuh ada kerjaannya. Selama ini kamu tuh kan gak kerja selama saya gak ada. Tadi di situ tuh gue ngapain? Ini juga yang gol, emang gue ngapain? Ya kerja. Yo, disangkanya gue ngkong-ngkong kaki kali. Ini kayak gue bingung ya. Ini orang kalau nggak gangguin gue sehari aja, nggak seuzon sama gue sehari aja, kayaknya salah deh. Ada masalah apa ya sama hidupnya? Gue mah apa namanya? Harus sabar. Bu Felis, tadi kan saya udah bilang, saya masih mau ngedumel dulu. Ibu kenapa nggak balik aja langsung ke ruangannya Ibu? Saya? Iya, Pak Randy. Kenapa sih kamu ngedumel di lorong sendirian? Kenapa? Iya, saya lagi bete Pak. Masa saya disuruh ketemu sama Bu Rosa, Reina, sama Askara. Katanya si Pak Bos tuh disuruh ngurusin keluarganya. Saya ini sebenarnya apa sih Pak Randy? Kan saya asprinya, masa saya ngurusin keluarganya juga? Sabar. Sabar ya, mungkin maksudnya Pak Al baik. Biar kamu bisa lebih mengenal sama keluarganya Pak Al semuanya. Bu Rosa dan anak-anaknya Pak Al. Dan lagian kan untuk nanti di acara CSR perusahaan, Bu Rosa akan hadir mewakili Pak Al. Itu artinya kamu mungkin akan disuruh untuk membantu kebutuhan semuanya Bu Rosa. Buat CSR Pak? Iya. Emang Felis belum ngabarin kamu ya kalau kamu disuruh Pak Al untuk mengurus semua kebutuhan tentang persiapan CSR nanti di tahun ini? Ya, tapi kamu jangan khawatir. Nanti ketika ke Pondok Pelita, saya akan temenin kamu. Ya? Iya Pak. Terima kasih Bu Elsa sudah menyempatkan untuk meeting di kantor kami. Saya benar-benar terkesan dengan paparan Ibu Elsa tentang struktur kerjasama ini. Alhamdulillah. Ya semoga bisa ditindaklanjuti untuk meeting kita selanjutnya ya Pak. Ya. Kira-kira kapan ya? Paling nanti saya menunggu kabar dari direktur saya. Nanti berkas-berkas dari Bu Elsa akan beliau pelajari ya sekitar 1 atau 2 hari ini. Baru setelah itu nanti kita atur lagi untuk range waktunya. Oke. Oh iya, bagaimana kalau untuk pertemuan berikutnya kita adakan di tempat Bu Elsa? Oh iya, dengan senang hati. Saya akan tunggu. Biar kita bisa saling mengunjungi. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Oh iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ternyata emang sesempit itu. Setiap gue pergi ke satu tempat, pasti selalu aja ketemu sama perempuan ini. Kenapa juga aku harus ketemu Elsa? Setiap kali lihat wajahnya selalu aja bikin kesel. Tapi, selagi ada dia di sini, mungkin aku bisa melakukan sesuatu buat balas dendam aku sama dia. Lebih baik nggak gue gubris di sini. Gue juga nggak mau image gue tercoreng di depan klien karena harus ngelayanin perempuan kayak dia. Buru-buru banget sih. Takut ya ketemu saya? Takut? Buat apa saya takut sama perempuan kayak kamu? Tapi kok bisa ya? Perwakilan perusahaan cetek seperti kamu ada di sini. Oh, jangan-jangan ini pertanda sial buat saya. Ya oke, kalau memang kamu bilangnya seperti itu. Tapi masih mending sih. Wakil dari perusahaan yang kamu bilang cetek ini masih tahu waktu dan tempat sih untuk berdebat. Oh iya, saya lupa. Kalau kamu kan sifatnya kayak anak kecil ya. Kamu yakin gak kesasar di sini? Gak kesasar? Ini kan perusahaan orang dewasa, bukan anak kecil. Kenapa? Panas? Gerah ya? Pulang aja. Kamu tuh ya, Apa? lepasin nggak? Lepas. Terus saya teriak nih. Mau teriak? Takut banget sih. Ya udah silakan, kalau mau teriak, teriak aja sekarang. Biar semua orang datang ke sini dan menjadi saksi. Karena pada akhirnya, seorang Zara menemukan lawan sepadannya. Bukan anak kecil. Halo? Oh iya. Dokumen? Iya bener-bener. Ya udah, saya kesana sekarang ya. Ya, oke. Aku pengen pergi aja sih. Apa saja kamu, Elsa. Pokoknya saya akan bikin perhitungan buat kamu. Nyebelin banget sih. Kenapa harus ketemu dia di sini? Terus ya, kita duduknya di sini. Soalnya kan lagi puasa. Oh, it's okay. Ya. Aku juga maaf tadi hampir terlambat. Aku benar-benar lupa baik pikiran. Mikirin apa lagi sih? Mendiang suamimu. Kalau dia berarti benar. Aku tahu, Rosa. Memang gak mudah ngelupain orang-orang terdekat kita. Apalagi orang itu punya arti khusus di hati kita kan? Bener kata Uya dan Boim. Bu Rosa jadi agak aneh semenjak mengunjungi makam suaminya. Tapi kenapa sampai seberubah itu ya? Masa iya karena saking rindunya Bu Rosa sama mendiang suaminya, suasana hati Bu Rosa jadi berubah begini? Kan almarhum suaminya udah wafat puluhan tahun yang lalu. Apa mungkin masih ada masalah yang lain yang Bu Rosa sembunyikan? Duh, jadi lumayan kepo gue. Tapi jelas gue gak berani tanya ke Bu Rosa. Nanti malah dimarahin. Lagian juga bukan urusan gue.